Halo teman-teman, di sini saya dari kelompok E dengan rekan saya yaitu Putri Afifa dengan saya Unika Gisha akan membahas materi kami yaitu tentang ilmu kealaman dasar, alam semesta dan tata surya. Mungkin kalian dari SMP sampai SMA sudah belajar tentang alam semesta dan tata surya, dan kami di sini akan membahas lebih lanjut tentang ilmu kealaman dasar, alam semesta dan tata surya. Teori terbentuknya tata surya, teori terbentuknya galaksi dan tata surya, sistem tata surya, bumi dan rotasi revolusi. Yang pertama, teori terbentuknya alam semesta. Alam semesta adalah seluruh ruang waktu kontinu tempat kita berada, dengan energi dan materi yang dimilikinya. Para ahli astronomi telah merumuskan ada beberapa teori untuk menjelaskan terbentuknya alam semesta, yaitu yang pertama, teori pertama dari teori Big Bang. Teori Big Bang dikemukakan oleh A.B. Lemaitre pada tahun 1920-an. Teori ini meyakini bahwa alam semesta berasal dari gumpalan atom yang sangat besar. Suhu gumpalan atom ini diperkirakan berkisar antara 10 miliar sampai 1 triliun derajat Celcius. Yang kedua, yaitu teori keadaan tetap. Teori keadaan tetap dirumuskan oleh H. Bondi, T. Gould, dan V. Hoyle pada tahun 1948. Alam semesta terdiri dari galaksi yang datang saling menggantikan. Galaksi yang tergantikan akan menjauhi galaksi lainnya dalam ekspansinya. Selanjutnya ada teori osilasi. Teori osilasi memiliki keyakinan yang sama dengan teori keadaan tetap. Teori ini meyakini nanti akan ada gravitasi yang menyedot kembali semua galaksi yang telah ekspansi. Hal ini akan menyebabkan alam semesta menyempit dan memadat, kemudian meledak seperti teori Big Bang pada awalnya. Selanjutnya ada teori nebula. Setelah adanya teleskop, William Herschel menemukan adanya nebula yang dianggap sebagai kumpulan gas yang gagal menjadi bintang. Teori nebula semakin mantap setelah Pierre Laplace menyatakan bahwa awan gas dan debu yang berputar secara perlahan akan menjadi padu akibat gravitasi. Yang kedua, yaitu teori terbentuknya galaksi dan tata surya. Galaksi adalah kumpulan bintang yang membentuk suatu sistem terdiri atas satu atau lebih benda angkasa yang berukuran besar dan dikelilingi oleh benda-benda angkasa lainnya sebagai anggotanya yang bergerak mengelilinginya secara teratur. Di sini ada bentuk-bentuk galaksi. Yang pertama, tak beraturan. Contoh dari galaksi tak beraturan adalah awan menggelan besar dan awan menggelan kecil. Dua buah galaksi tetangga terdekat Bima Sakti yang hanya berjarak 180.000 tahun cahaya dari Bima Sakti. Galaksi tak beraturan ini banyak mengandung materi antar bintang yang terdiri atas gas dan debu. Yang kedua yaitu elips galaksi. Elips sangat sedikit mengandung materi antar bintang dan anggotanya adalah bintang tua. Contoh galaksi tipe ini adalah galaksi M87, yaitu galaksi elips raksasa yang terdapat di rasi Virgo. Yang ketiga yaitu spiral galaksi. Spiral berotasi dengan cepat sehingga membuat galaksi ini memilih dan membentuk bidang galaksi. Contoh dari galaksi tipe ini adalah galaksi Andromeda dan galaksi Bima Sakti. Selanjutnya untuk tata surya. Tata surya adalah kumpulan benda langit yang terdiri atas bintang yang disebut matahari dan semua objek yang terikat oleh gaya gravitasinya. Di sini berikut adalah teori pembentukan tata surya. Yang pertama yaitu hipotesis nebula.
Teori nebula pertama kali dicetuskan oleh seorang filsuf, Immanuel Kant, dalam bukunya yang berjudul The Universal Natural History and Theories of the Heavens pada tahun 1755. Kant menyampaikan bahwa kabut serta gas yang terdapat di angkasa berputar secara lambat hingga akhirnya membentuk cakram yang datar dan memiliki inti massa. Yang selanjutnya adalah hipotesis planetesimal. Teori planetesimal ditemukan oleh T.C. ada sebagai salah satu dari bintang-bintang yang banyak di langit. James Jean dan Harold Jeffreys merupakan dua ilmuwan asal Inggris yang pada tahun 1918 mengemukakan teori tidal. Teori tidal menyatakan bahwa pada saat bintang melintasi di dekat matahari, sebagian massanya kemudian akan turut tertarik ke arah luar hingga akhirnya membentuk cerutu. Yang ketiga yaitu sistem tata surya. Tata surya merupakan kumpulan benda langit yang terdiri atas sebuah bintang yang disebut matahari dan semua objek yang terikat oleh gaya gravitasinya. Sistem tata surya terbagi menjadi matahari, 4 planet bintang bagian dalam, sabuk asteroid, 4 planet bagian luar, dan di bagian terluar ialah sabuk Kuiper dan piringan besar. Yang pertama yaitu adalah Merkurius. Sesuai dengan urutannya, Merkurius ialah planet pertama sekaligus planet paling dekat dengan matahari. Karena jaraknya yang dekat itulah, suhu di permukaan planet ini mencapai 430 derajat Celcius pada siang hari. Yang kedua adalah Venus. Planet yang kedua ialah Venus, merupakan nama dari Dewi Cinta pada bangsa Roma. Karena planet ini letaknya juga tidak jauh dengan matahari, suhu di saat siang hari bisa mencapai 471 derajat Celcius. Sedangkan untuk ukurannya lebih kecil daripada ukuran bumi. Yang ketiga yaitu bumi. Planet yang ketiga ialah planet tempat kita semua tinggal dan menjalankan berbagai aktivitas planet tersebut ialah planet bumi. Di dalam planet ini kondisinya lebih sering seimbang yang membuat makhluk hidup bisa bertahan dan menjalani kehidupan. Bumi memiliki satelit alami yang bernama bulan. Yang keempat yaitu planet Mars. Planet keempat ini memiliki suhu yang rata-rata sebesar 60 derajat Celcius. Bahkan Mars juga ada gunung yang sangat besar bernama Gunung Olympus Mons. Dan selanjutnya yaitu planet Jupiter. Jupiter sendiri planet yang besar dalam sistem tata surya ialah Jupiter. Adanya Jupiter karena terbentuknya dari gumpalan gas berupa helium dan hidrogen. Bahkan planet ini memiliki banyak satelit yang mengelilinginya. Yang selanjutnya yaitu planet besar bernama Gunung Olympus Mons. Dan selanjutnya yaitu planet Jupiter. Jupiter sendiri planet yang besar dalam sistem tata surya ialah Jupiter. Adanya Jupiter karena terbentuknya dari gumpalan gas berupa helium dan hidrogen. Bahkan planet ini memiliki banyak satelit yang mengelilinginya. Yang selanjutnya yaitu planet Saturnus. Planet terbesar kedua setelah Jupiter ialah Saturnus. Untuk mengenali planet Saturnus sangatlah mudah karena Saturnus memiliki cincin di sekelilingnya. Adanya Saturnus karena terbentuknya dari gas helium serta hidrogen. Sedangkan untuk cincinnya berasal dari bebatuan dan partikel es. Selanjutnya yaitu Uranus. Planet ini dalam sistem tata surya yaitu Uranus. Ia menjadi planet yang pertama kali ditemukan dengan menggunakan teleskop. Planet ini berwarna biru kehijauan. Hal tersebut karena kandungan berupa gas metana. Selanjutnya itu Neptunus. Planet yang terakhir ialah Neptunus. Ia diambil dari nama dewa laut Romawi. Sedangkan keberadaan planet Neptunus yaitu 80% terbentuk dari air.
amonia, dan metana. Zat-zat tersebut mengelilingi inti bebatuan yang kecil. Pertama itu ada bumi. Bumi adalah planet ketiga dari matahari yang merupakan planet terpadat dan terbesar kelima dari ke-8 planet dalam tata surya. Kedua ada hipotesis kejadian bumi. Yang pertama yaitu planetesimal hipotesis, yang kedua hipotesis pasang surut, yang ketiga hipotesis demosisasi, yang keempat hipotesis bintang kembar. Yang ketiga ada susunan lapisan bumi. Di antaranya ada kerak bumi, selimut atau selubang mental, dan yang terakhir ada inti bumi. Keempat ada cuaca. Cuaca adalah keadaan udara di atmosfer pada waktu dan tempat tertentu dan bersifat tidak menentu dan berubah-ubah. Di antaranya ada angin, udara bergerak, dan yang terakhir itu ada rotasi dan revolusi bumi. Yang pertama ada rotasi bumi adalah perputaran bumi pada sumbunya. Akibat dari rotasi bumi adalah perbedaan waktu, adanya pergantian siang dan malam, adanya pembelokan arah angin, dan adanya pergerakan sumbu matahari. Dan selanjutnya ada revolusi bumi. Revolusi bumi adalah peristiwa penggerakan bumi yang mengelilingi matahari. Akibatnya dari revolusi bumi itu adalah perbedaan lamanya waktu siang dan malam, dan perubahan musim, dan bergeraknya tahunan semu matahari. Di sekolah, mungkin kita pernah diajarin tentang tata surya, tapi yang nggak pernah diajarin di sekolah adalah seberapa besar sebenarnya alam semesta itu sendiri. Coba lihat bulan, di gambar ini deket, padahal dia tuh aslinya sejauh ini. Jaraknya itu bisa muat kurang lebih sampai 30 bumi kalau dijejer. Dan itu baru bulan. Gimana yang jauh-jauh kayak planet lain atau galaksi lain? Makanya, siap-siap. Kita bakalan mulai perjalanan mengungkap seberapa besar alam semesta ini. Ayo kita mulai dari diri kita sendiri, manusia. Dibandingkan dengan bumi, manusia itu kecil banget. Andaikan manusia itu sekecil semut, bumi itu panjangnya lebih dari 127.000 lapangan sepak bola kalau dijejer. Ya, bumi itu gede banget. Tapi tentunya belum apa-apa jika dibandingkan dengan jarak ke bulan. Kita akan butuh 3,8 juta lapangan sepak bola. Dan kalau kita naik mobil ke sana dengan kecepatan lewat jalan tol, kita baru bakal nyampe hampir setengah tahun kemudian. Lalu bagaimana dengan Mars? Banyak orang-orang hebat dan kaya merencanakan untuk pergi ke sana. Balik lagi, jika kita semut, jarak ke Mars itu akan sepanjang 2,2 miliar lapangan sepak bola. Dan kalau naik mobil bakal butuh 2,5 abad lebih buat sampai ke sana. Atau butuh rata-rata 8 generasi, atau nunggu cicit kalian punya cicit, lalu cicit dari cicit kalian itu punya anak. Barulah anak dari cicit-cicit kalian bisa sampai ke Mars dengan naik mobil. Itu baru Mars. Apa jadinya kalau kita pengen ke ujung tata surya sampai Neptunus? Kalau naik mobil, tebak kita akan butuh waktu berapa? Kita akan butuh waktu 5.000 tahun lebih, atau tak terhitung berapa generasi yang pasti itu kayak kita nyetir dari zaman piramid baru dibikin dan nyampenya baru hari ini. Apakah otak kalian udah pusing? Itu baru tata surya kita. Kencangkan sabuk kalian karena ini baru awalnya saja. Menembus keluar dari tata surya kita, yang mengejutkan adalah kita akan bertemu dengan pesawat antariksa Voyager, objek manusia paling jauh yang saat ini ada di luar angkasa. Voyager baru bisa dicapai 23.000 tahun dengan mobil, dan Voyager melaju begitu cepat, yaitu 61.500 km per jam, atau kecepatannya Voyager itu 192 kali lebih cepat dari mobil Ferrari. Dari sudut pandang Voyager, matahari udah terlihat cuma kayak setitik bintang di angkasa. Tapi meskipun setitik, kekuatan matahari masih bisa menarik jutaan komet dan benda langit lainnya untuk membentuk wilayah yang dinamakan Earth Cloud. Dengan kecepatan Voyager yang gila, sejarahnya dia berhasil keluar dari tata surya kita dalam waktu 35 tahun. Tapi untuk Voyager bisa keluar dari Earth Cloud ini,
dia butuh waktu sekitar 30.000 tahun. Namun Earth Cloud ternyata hanyalah satu bagian dari wilayah yang bernama Local Interstellar Cloud. Di sini kita udah nggak masuk akal pakai satuan kilometer karena udah gila banget. Kita akan pakai pengukuran jarak yang nama kerennya adalah tahun cahaya. Buat bisa bayangin tahun cahaya itu kayak gimana, sekarang bayangin kayak gini. Kita sering banget banding-bandingin mobil tercepat di dunia. Mungkin nggak ada habisnya. Tapi pernah nggak kalian bayangin apa yang sebenarnya paling cepat di dunia ini? Kalau kalian kenal Albert Einstein, dia yang nemuin bahwa di dunia ini objek yang paling cepat itu sama sekali bukan mobil Ferrari, tapi sesuatu hal yang dekat dengan kita. Cahaya. Nggak ada yang lebih cepat lagi dari cahaya. Tapi meskipun dengan kecepatan sekitar 1 miliar kilometer per jam aja, cahaya masih butuh waktu 4 tahun lebih buat nyampe di bintang paling terdekat kita, Alpha Centauri. Dan butuh waktu 30 tahun bagi objek tercepat di alam semesta ini untuk bisa nyampe dari ujung ke ujung. Dan pastinya nggak berhenti di situ. Kalau kita zoom out lagi, kita bisa ngelihat keseluruhan dari galaksi kita berada. Galaksi Bima Sakti atau Milky Way. Kira-kira ada sekitar 100 miliar sampai 400 miliar bintang kayak matahari dan sekitar 800 miliar sampai 3,2 triliun planet di galaksi kita ini. Yang mengerikan adalah mungkin di sini terlihat penuh dengan bintang. Namun tahukah kalian ada jutaan bahkan mungkin miliaran planet yang hidup di kegelapan. Planet tanpa bintang yang hanya mengambang di luar angkasa. Di dalamnya ada bumi kita yang diterangi matahari kurang lebih di sebelah sini. Dan kira-kira dari bumi, bintang yang bisa kita lihat pakai mata telanjang itu cuma sebesar ini. Ya, jarak pandang kita cuma sebesar ini. Tapi, ayo menghela nafas, karena ternyata galaksi kita yang super raksasa dengan triliunan planet dan bintang hanyalah satu dari 54 galaksi berbeda yang ada di local group. Dan ayo sekali lagi menghela nafas, karena local group sendiri hanyalah bagian yang sangat mungil dari Virgo Supercluster. Di sini ada lebih dari 2000 galaksi kayak galaksi kita yang masing-masing ada isi bintang dan planetnya yang udah gak kehitung berapa triliun-triliun yang pastinya angka nolnya udah ngalahin inflasi rupiah. Tapi selama kalian masih nonton video ini, jangan berhenti menghela nafas karena Virgo Supercluster sendiri ternyata hanyalah bagian sangat kecil dari Laniakea Supercluster. Pada skala ini, tiap titik kecil yang kita lihat adalah galaksi. Ini adalah wilayah angkasa yang isinya ada lebih dari 100.000 galaksi kayak kita di dalamnya. Lalu apakah kita udah sampai akhir? Dan bisa ditebak jawabannya sama sekali enggak. Karena supercluster kita ini ternyata hanyalah bagian yang bukan lagi kecil, bukan lagi mungil, tapi benar-benar udah kayak debu di observable universe atau wilayah alam semesta yang bisa kita amati. Disinilah rumah dari lebih 2 triliun galaksi yang tak terhitung berapa banyak bintang dan planet di dalamnya dan menjadi ujung batas pengetahuan kita manusia tentang besarnya alam semesta untuk sekarang. Itu saja yang bisa saya sampaikan dari kelompok 6 tentang mengenai alam semesta dan tata surya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.